Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan begitu sayang kepada kami. Terima kasih untuk kasih-Mu Bapa, dan kiranya Kau memberkati setiap kami yang datang di dalam nama Tuhan, yang membutuhkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, berikan kami mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hati yang siap untuk menerima firman-Mu. Sehingga firman yang kami baca hari ini menjadi kekuatan pedoman dalam kehidupan kami, yang bukan sekedar informasi saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke saudara, ada dua tokoh di kitab Daniel ini pasal 2 yang besar, tokoh raja yaitu Nebukadnezar dan juga Daniel. Dan kita baca saudara di pasal 2, pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Dan sesudah itu saudara diceritakan soal mimpi, dia tidak menceritakan mimpi itu. Ya. Dan kita baca selanjutnya, para kasdim itu menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia." Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Oke, saudara. Ya jelas aja ya saudara, dia bermimpi, dia minta orang-orang untuk kasih tahu mimpinya dan menafsirkannya. Ya nggak ada yang bisa, kekuatan manusia nggak ada yang bisa lakukan itu. Dan akhirnya malah raja jadi marah, sangat marah, dan dikeluarkan titah buat orang-orang bijaksana di negeri itu akan dibunuh, dan pokoknya hidupnya udah nggak ada lagi. Udah pokoknya bahaya banget untuk orang-orang bijaksana. Dan titah itu kedengeran sampai di telinganya si Daniel. Dan kita baca di ayat 16. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Dan menariknya di ayat 17, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Sebagai tawanan, pasti rasa takutnya begitu besar ya saudara. Mereka itu cuma beberapa orang ya di saat itu, dan selebihnya orang-orang Babel, dan dengar bahwa dia akan dibunuh, padahal bukan kesalahan mereka. Akhirnya si Daniel pulang ke rumah untuk minta support sistemnya itu, berdoain untuk mereka semua supaya tidak dibunuh. Jadi hebat banget nih si Daniel, kita belajar dari Daniel. Ketika dia dalam bahaya, dia bukan cari orang-orang yang kenal sama raja, orang dalamnya, yang networking, tapi dia ke rumah minta berdoa sama-sama. 4 poin yang kita bisa ambil dari kitab Daniel pasal 2 ini, yaitu pertama, ketika Tuhan mau pakai kita untuk great purpose-nya Tuhan, seringkali Tuhan izinkan masalah ataupun tantangan itu datang. Ya, kadang juga Tuhan yang membuat masalah itu, sehingga apapun yang menjadi bakat, potensi, talenta yang Tuhan kasih dalam hidup kita itu bisa berkembang dan Tuhan dimuliakan. Yang kedua, ketika masalah datang, jangan cari siapa yang bisa tolong kita melalui koneksi, networking, atau apapun. Tetapi kita sama-sama cari Tuhan dengan support system kita, keluarga, pasangan, anak-anak, teman-teman, sepelayanan, atau siapapun yang kita tahu satu DNA sama kita, sefrekuensi sama kita. Karena kita tahu 2-3 orang berkumpul,
dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Dan yang ketiga, ketika doa kita sudah dijawab sama Tuhan, seperti Daniel, kita beri ucapan syukur, kita agungkan Tuhan, kita sembah Tuhan. Karena hanya dari Tuhan saja kita bisa ada sampai saat ini dan diberikan kemampuan. Dan yang keempat, ketika kita sudah dipromosikan sama Tuhan, tetap rendah hati dan kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Karena hanya dari Dialah kuasanya bekerja. Amin, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan, kami bangga, kami punya Allah yang dahsyat dan hebat seperti Engkau. Dan kami mau terus diingatkan Tuhan, ketika mungkin situasi bisa berubah, dunia semakin tidak baik-baik saja. Apapun yang terjadi Tuhan di negara kami khususnya Tuhan, kami tidak mau takut, kami tidak mau gentar, karena kami punya Allah yang hebat, yang dahsyat dan baik seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai ketemu di Daily Devotion berikutnya saudara, tetap melekat sama Tuhan dan kita percaya pasti ada pembelaan dari Tuhan. Amin.